Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja, perkenalkan nama saya Juni Astuti, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 di Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 2446573646. Asal instansi SD Negeri 237. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di instansi SD Negeri 237 Sidorukun, tepatnya di kelas 4 pada mata pelajaran IPAS materi bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Oke, silakan ketuanya dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduknya yang belum nyaman dinyamanin dulu. Ya, yang kursinya kemunduran dimajukan, yang terlalu maju dimundurkan dulu. Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wah, mantap. Siapa yang nggak berangkat? Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wah, mantap. Siapa yang nggak berangkat? Ria sama Revan. Kemana dia? Sakit. Yang sakit Ria atau Revan? Ria. Revanya sakit juga? Ya. Oh ya, suratnya tadi nitip ya sama Bening ya? Ya. Oh iya. Terima kasih. Selanjutnya, tadi pagi siapa yang sudah makan? Saya. Sudah kenyang semuanya? Kenyang. Siap belajar? Siap. Siap belajar berarti siap mendengarkan kesepakatan kelas kita ya. Kesepakatan kelas yang pertama. Nah, nanti jika Ibu menjelaskan, kalian harus Mendengarkan. iya mendengarkan dan perhatikan. Sepakat ya? Masih ingat nggak sama materi makhluk hidup? Masih. Apa saja yang termasuk ke dalam makhluk hidup itu? Hewan, betul. Tumbuhan, betul. Manusia, iya, ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Nah, selain manusia dan hewan yang punya tangan dan kaki, ternyata tumbuhan juga punya bagian loh. Nah, pengen tahu bagiannya? Pengen. Coba tadi berangkat sekolah ada enggak nengok lingkungan sekitar? Ada lihat pepohonan enggak? Ada. Sini ada lihat pohon apa tadi mau berangkat sekolah? Pohon durian. Pohon durian? Ya. Apa sih yang kamu lihat di pohon durian itu? Ada buah duriannya? Ada. Wah, Ada daun. ada daun. Ada akar. Ada akar. Kalau yang kelapa, ya kelapanya ada apa saja yang kamu lihat? Daun, akar.
Oke, nah untuk itu pelajaran kita hari ini yaitu tentang bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Nah, jadi setelah belajar ini nanti kalian diharapkan mampu memahami bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya melalui proses identifikasi tumbuhan. Selanjutnya tujuan yang kedua, kalian dapat mengaplikasikan dari pemahaman kalian itu melalui diskusi kelompok. Gitu kita lanjutkan dengan ice breaking dulu. Biar semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Semangat. Iya. Iya. Semangat pagi. Pagi. Yang sebelah sana belum nampak semangatnya. Semangat pagi. Pagi. Keren. Tepuk tangan semuanya. Nah, ternyata ibu sudah membawa. Wah. Kalian tahu ini apa? Iya, ini tumbuhan. Ngomong-ngomong tentang tumbuhan, tumbuhan itu apa sih? Tumbuhan itu ada pohon. Ya. Ada apa lagi? Daun. Tumbuhan yang termasuk ke tumbuhan. Tumbuhan itu sama aja makhluk hidup yang mempunyai alat perkembangbiakan. Nah, yang termasuk tumbuhan itu ini namanya tumbuhan. Nah, sekarang ini tumbuhan apa? Berupa sayur-sayuran. Nah, jadi tumbuhan itu terbagi pepohonan, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, itu ya yang termasuk tumbuhan. Dan apa sih fungsi tumbuhan? Ada yang tahu? Apa ya fungsi tumbuhan? Kalau dia termasuk sayur-sayuran berarti untuk apa? Iya, untuk makanan kita. Kita makan biar apa? Biar sehat, biar kuat. Kalau nggak makan, lembek, lemes, nggak kuat. Ngapain, Mama? Ya, sekarang di sini ada tumbuhan terong. Ada berapa terongnya di sini? 3. Nah, ada 3. Nah, di dalam bagian tumbuhan ini itu terdapat yang paling bawah namanya Akar. Iya, akar. Nih, nampak kan? Nih akar nih. Di dalam sini jika kita bongkar, tapi ini mau dibongkar sayang ya, sudah besar, sudah mau dipanen. Jadi nih, di dalam polybag ini terdapat yang namanya akar. Dan akar ini mempunyai fungsi. Salah satunya biar tumbuhan ini berdiri kokoh, maka ditopanglah sama si akar. Yang kedua, akar juga berfungsi untuk menyerap air nih. Kalau kita menyiramkan air ya, air disiramkan, lalu dia akarnya ini menyalurkan ke batang, lalu ke daun. Tunggang itu bercabang dan besar. Seperti akar apa? Akar pohon. Pohon apa yang besar? Duren. Iya, pohon duren itu termasuk akar tunggang. Bagian kedua, pada bagian tumbuhan yang kedua ini ada apa? Batang. Iya, sekarang yang kamu lihat batang ini berwarna hijau. Karena dia masih ada akarnya sehingga dia masih aman warnanya hijau. Batang ini juga fungsi loh, tempat tumbuhnya. Iya, daun-daun ini tumbuhnya nih di bagian batang. Selanjutnya dia juga pembawa nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Pendukung tumbuhan untuk berdiri nih. Kalau nggak ada batang gimana mau daunnya berdiri kan? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Iya. Selanjutnya bagian yang ketiga ini ada daun. Oh, batang dulu, tadi jenis batang itu ada batang berkayu, ada batang basah. Batang basah itu batang yang lunak. Contohnya kayak rumput, terus kayak yang kita makan. Sayur. Kangkung.
Apalagi sih Kang sayuran yang lunak? Batang bayam, batang genjer. Terus kalau batang yang keras itu biasanya pada tanaman apa? Durian tadi, batangnya keras kan, bisa kamu gigit? Enggak. Kalau kita gigit batang durian, copot gigi kita, ompong. Nah, selanjutnya ada daun. Daun itu tempat proses fotosintesis. Nah, di daun ini terjadi yang namanya proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu apa? Proses di mana tumbuhan ini menghasilkan makanan dengan bantuan cahaya matahari. Makanya proses fotosintesis itu terjadinya pada siang hari jika ada matahari. Kalau harinya mendung-mendung, kurang berhasil ya fotosintesisnya, kurang sempurna. Nah, selanjutnya di daun ini juga terjadi proses pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata yang terletak pada permukaannya nih dari sini. Jadi kalau nggak ada tumbuhan, kita akan kesusahan untuk bernafas karena ternyata tumbuhan ini adalah penghasil oksigen terbesar, pabriknya. Jadi kalau sampai dunia ini nggak ada tumbuhan, apa yang terjadi? Iya, akan rusak ekosistem kita, terutama sistem pernafasan kita juga akan terganggu. Ya kan? Nah, ini nanti juga daun. Daun itu banyak jenisnya. Pernah nengok? Kenapa kok daun terong seperti ini? Sama nggak daun terong sama daun pucuk ubi? Atau daun singkong? Beda. Nah, inilah yang dinamakan jenis-jenis daun. Nah, jenis daun ini ada daun menyirip, melengkung, tidak lebar. Itu biasanya pada pohon apa ya yang menyirip ini? Pohon matahari. Ini biasanya daun pada itu yang baunya harum, nangka. Ya enggak? Ya, pohon nangka. Selanjutnya berbentuk melengkung. Yang selanjutnya ada bentuk lurus, bentuk menjari. Kalau lurus biasanya pada tanaman rumput. Padi iya enggak? Iya. Tebu? Iya. Iya. Sekarang kalau yang menjari? Daun ubi. Daun pisang menjari. Daun pisang itu masuk ke lurus. Oke. Terus kalau sekarang yang menjari? Ini ya. Ini bukan menjari. Ini di bagian ke, oh ini ada jari-jarinya ya. Jarinya tapi kecil-kecil. Sirip, menyirip. Memiliki banyak cabang. Selanjutnya ada tadi daun singkong. Yang menjari itu daun singkong. Kalau daun pisang itu dia lurus. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis daun lebih detail. Nah, di situ nanti ada yang namanya tulang daun. Nah, tulang daunnya itu yang ini nih. Setiap daun itu nanti tulang daunnya berbeda-beda. Oke? Paham? Paham. Nah, kita lanjutkan. Ada bunga. Nah, pada bagian tumbuhan ini bunganya sudah menjadi buah. Jadi salah satu fungsi bunga yaitu tempat terjadinya penyerbukan. Kalian sering melihat kalau musim bunga bermekaran banyak lebah? Nah, proses penyerbukan itu dibantu oleh lebah. Jadi nanti waktunya itu namanya apa ya? Penyerbukan. Nanti si jantan ditemukan dengan si betina. Akhirnya jadilah si buah. Nih, setelah penyerbukan, maka fungsi bunga yang selanjutnya yaitu sebagai penghasil biji tumbuhan. Nih hasilnya setelah jadi bunga berubah menjadi buah. Alat reproduksi tumbuhan ya. Jadi fungsi bunga itu sebagai alat reproduksi tumbuhan yaitu agar terjadi banyak. Selanjutnya ada buah ya, buah. Nih kalau di sini kita adanya buah
Terong ada 3 nih gede-gede, nanti sampai rumah bisa disambal. Nah, fungsi terong itu ada tempat makan, cadangan makanan bagi tumbuhan dan juga pelindung bagi biji yang di dalamnya. Jadi di dalam buah ini terdapat biji. Jika kalian belah, dia akan ada bijinya. Jadi fungsi buah ini adalah melindungi biji yang ada di dalamnya, salah satunya itu ya. Dan untuk cadangan makanan. Nah, jadi itu tadi coba kita ulangi tadi bagiannya ada apa saja yang di dalam tanah? Akar, batang, daun, buah. Satu lagi? Iya, bunga. Di sini nggak ada. Nah, sekarang coba kalian amati pohonnya. Sekarang kalian coba lihat video ini ya. Bagaimana lucu ya tadi ketawa? Iya. Iya, sekarang dari video itu tadi apa sih yang terjadi pada bunga itu? Nggak dikasih air. Iya betul, bunganya tidak dikasih air sehingga mati. Kalau bunga yang sebelahnya tadi? Layu. Bunga yang sebelah tadi? Layu. Ada yang mati, ada yang layu. Terus bagian yang kotak sebelahnya lagi? Hidup karena diapain? Iya, dikasih air. Terus ada apa lagi? Dirawat. Dirawat. Kalau yang satunya tadi nggak dikasih air, nggak disiram, kena panas matahari ya, dia meleleh. Gitu ya tadi. Terus dia nengok. Silakan melakukan diskusi bersama. Kalau itu mepet ke sini ya. Tahu apa? Nih ada yang kerjasama. Yuk. Ditulis paling atas ini. Nanti nama kelompoknya dibikin di bawah ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Maaf itu sini. Iya, ini ditempel, ya habis itu ditulis. Terus nanti nama kelompoknya ditulis di bawah. Ya, iya bagus. Lanjutin. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis di bawah ya. Apa tadi? Iya.
Dimakan dari kan. Ini tumbuh apa tubuh? Tumbuh apa tubuh? Itu juga Bagian ya, kerja kelompok ya dibagi-bagi biar cepat selesai. Nanti bukumu ya lengket toh. Kenapa? enggak ini. Ya, habis itu dicari nomor 1. Ini bagian apa? Dicari, ditulis fungsinya. Oke? Ya, iya, makanya diskusi ya nyari. Halaman berapa ya? Paprika, silahkan. Yang lain memperhatikan sesuai kesepakatan ya. Ya, silahkan kelompok paprika. Pakai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya. Ini presentasi dari kelompok kami, Ini presentasi dari kelompok kami, yaitu pohon paprika. yaitu pohon paprika. Satu, daun Nomor berfungsi. 1 ini ada apa? Daun berfungsi untuk sebagai tempat yang menghasilkan makanan. 2, bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. 3, buah berfungsi merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. 4, batang untuk menyalurkan air dan makanan seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. 5, akar berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah. Oke, ada yang bertanya untuk kelompok paprika? Siapa? Oh ya, angkat tangan, suaranya yang kenceng. Dari siapa namanya dari kelompok? Kelompok tomat mau bertanya, silakan angkat tangan, suaranya yang keras. Apa yang terjadi jika akar pada tumbuhan rusak? Tumbuhan akan mati. Bagaimana dengan jawabannya? Benar, iya. Jadi kalau akar pada tumbuhan itu rusak, maka tumbuhannya itu akan mati. Yang pertama dia mengalami layu dulu karena bagian terpenting pada tumbuhan itu adalah akar. Dia yang menyerap air dari seluruh permukaan atau di dalam air ya, di dalam tanah ya. Air itu yang di dalam tanah diserap oleh akar sehingga disebarkan, tumbuhan akan mati. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok paprika. Silahkan duduk. Wah, semangat sekali kelompok paprika, tepuk tangannya. Selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Isinya sepakat nggak? Iya, selain buah itu untuk mencegah penyakit, buah itu juga sangat baik untuk kesehatan manusia. Contohnya untuk pencernaan kita. Terus selanjutnya bisa untuk sebagai radikal bebas. Yang suka makan buah nanti nggak kena kanker, ya nggak kena tumor. Dan yang suka sayur nanti kulitnya bisa
halus, sehat, ya kan? Yang nggak suka makan sayur siapa? Tuh, badannya kurang bersalah karena batang itu tadi ada yang bertekstur lunak. Bentuk daun beragam dan unik, bahkan ada yang berbentuk seperti jari. Betul atau salah? Bening. Bening dulu. Iya, betul. Yang selanjutnya, cepet-cepetan ya. Bunga yang indah dan unik itu merupakan hasil dari penyerbukan. Abdur. Penyerbukan, benar apa salah? Oke, benar sekali. Tepuk tangan. Tadi yang benar Abdur. Siapa lagi ya? Bening. Soal terakhir. Buah itu ibaratnya seperti cangkang yang melindungi biji. Betul apa salah? Rama? Betul. Tepuk tangan yang meriah. Nah, selanjutnya Ibu minta refleksi ya. Ya. Refleksi dari kalian tentang pembelajaran hari ini. Silahkan diisi lembar. Dari salah satu murid ada yang merefleksikan, apa yang saya pelajari hari ini? Hari ini saya senang sekali belajar bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Apa hal yang menarik menurut saya? Menurut saya sangat menarik tentang membuat makanan sendiri. Tumbuhan bisa membuat makanan sendiri. Apa kesulitan yang saya hadapi? Saya agak kesulitan memahami bagaimana air bisa naik dari akar ke batang. Iya. Bagaimana cara saya mengatasinya? Saya bertanya kepada guru dan teman kelompok. Bagus. Apa yang? Iya, karena tidak disiram. Selanjutnya bagian-bagian tumbuhan tadi ada apa saja? Ada akar, iya, sudah paham semua ternyata. Nah, pesan Ibu selanjutnya setelah mempelajari ini, Ibu harapkan kalian lebih peduli terhadap tanaman ya. Tanaman supaya tidak layu disiram, dipupuk. Ada yang bawa daun menjari, melengkung, lurus, sejajar. Oke? Oke, silahkan beres-beres. Ini hasil main mapnya dikumpul. Nanti bisa kita tempel di dinding. Bagus-bagus hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Belum tepat. Belum tepat. Daun. Bening boleh pulang duluan. Iya. Tos. Oke, belajar di rumah ya. Oke, yang selanjutnya pertanyaannya, yang bertugas menyerap air dari dalam tanah. Rama duluan, akar. Oke. Jangan lupa besok daun yang diminta dibawa. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Bagian yang melindungi biji. Abdur. Iya, buah. Tasya juga ya. Oke. Oke. Oke, kalau gitu sekarang siapa yang berani menyebutkan bagian tumbuhan? Ya, Nakswa. Akar. Daun. Buah. Oke, selanjutnya masih siap ditanya nggak? Masih berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ketinggalan gimana ini? Lebih fokus dong.
Fokus ya. Iya. Oke, selanjutnya boleh pulang semua.